saat mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta membelanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 221 ayat 1 dan 3. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Bunda Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan dari satu gereja yang kudus, sesuatu orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan mahasiswa UNED.
Tuhan
Kita akan menata lautan jemaah. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Pewarta jemaat bagi kita Minggu tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, topik minggu ini adalah Hamudo Surani Kristus. Dalam bahasa Indonesia, kamu adalah surat Kristus. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah, Jubileum 125 tahun Sending HKBP. Yang kelima, Dewan Diakonia, yaitu Gerakan 2000 Rupiah untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Juni 2024 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar sebagai tanda syukur kita kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, yaitu Saudari Betty Putri Ayu Turi, selama dalam pelayanan praktek kerja lapangan di Gereja KPP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan ibadah atau kebaktian. Kebaktian di wilayah Kolose hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 di rumah keluarga Bapak Rokaya Isne Babo Inang BM Buru Pasaribu yang beralamat di Jalan Biring Romang Dalam 5 Blok 1 nomor 23 di wilayah Galatia dengan tanggal yang sama, tanggal 2 Juli 2024 di rumah Bapak Rinto JN Nababan Inam Fitriani Pulusi Hombin yang beralamat di Jalan Sultan Abdullah Aspol Talo Lama Blok A 24. Seluruh kebaktian tersebut masuk pukul 19.30 WITA. Yang ke-8, pengumuman A1 perayaan Jubileum 125 tahun Sending HKBP. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Juni 2024 kita merayakan Jubileum 125 tahun Sending HKBP. A2, kebaktian Minggu di pos pelayanan 2. Paduan suara iman pelayanan 2 yang pertama pada hari ini Minggu tanggal 30 Juni 2024. Paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan 2 adalah KOR Remaja. Ibadah masuk pukul 18.00 kita. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan 2 adalah KOR Parade Kamis. A3, KOR wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 yang akan datang, KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bangsa Batak adalah wilayah Korintus. A4, wisata rohani perempuan pada hari Kamis. Pada hari Kamis sampai Jumat tanggal 4 sampai 5 Juli 2024, seksi perempuan pada hari Kamis akan melaksanakan wisata rohani yang bertempat di Villa Mayaz Goa. A5, sekolah Injil liburan dan rekreasi sekolah minggu. Berdasarkan program kerja sekolah minggu HKBP Makassar tahun 2024 akan mengadakan kegiatan sebagai berikut. 1. Sekolah Injil liburan atau SIL hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 pukul 10.00 WITA sampai dengan selesai. Untuk anak sekolah minggu, anak TK di atas bertempat di gedung sekolah minggu. 2. Rekreasi yang tanggal 4 Juli 2024 pukul 8.00 WITA sampai dengan selesai. Untuk anak sekolah minggu kelas 1 SD di atas bertempat di wisata pantai Galesong. 6.
pencarian dana Persekutuan Mahasiswa Kristen UNM Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Juni 2024, Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk mereka gunakan kegiatan bakti sosial ke Gereja Toraja Mamasa. Panitia sangat mengharapkan partisipasi dari semua jemaat. A7 ibadah Sabtu ceria. Pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 yang akan datang, anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu ceria di rumah keluarga Jose GR Hasaragi, Inang Dr. Irene D. Borusihomi, atau yang melaksanakan Ezra Jorenta I. Saragi. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 16.00 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak sekolah minggu supaya menghadirinya. Ada 8 rapat pahala dan permohonan. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 mulai pukul 10.00 WITA sampai dengan selesai bertempat di gedung sekolah minggu. Pahala dan permohonan akan melaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2024. Kiranya dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Insinyur M. Simatupang Guru Simanjunta. Yang kedua, Inang Nyonya Sintul B. Badar Nahor Guru Manulang. Yang ketiga, Nona Karolian Guru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya Wene Baho Guru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya Situ Kabulkun Guru Pardede. Yang ketujuh, Inang Nyonya Iji Situlus Guru Panjaitan. Yang kedelapan, Inang Nyonya FP Silituanga Guru Samosir. Yang kesembilan, Inang Nyonya Situ Atis Bajuntak Guru Siaan. Yang kesepuluh, Inang Nyonya FP Silaban Guru Papahan. 11, Amang Situ Ahas Madupang. 12, Anak Terkasih Roli Guru Damanik. Yang ke-13, Amang S. Situlus. Dan yang ke-14, Anak Terkasih Agnes Dwi J. Guru Tanggang. Bagi seluruh jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahu kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang C. Jemaat yang berulang tahun. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 1 sampai 7 Juli 2024. A. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 14 orang. B. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. C. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Selanjutnya jadwal pemakaian gereja, jadwal pemakaian Sopo Talenta dan gedung sekolah minggu dapat kita lihat di warta yang ada di kanan kita masing-masing. Yang B, akromat kedua itu keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian warta jemaat bagi kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Pearaja 2 November 1899 menjadi awal mula pergerakan Sending Batak dengan dibentuknya Pardungan Mission Batak atau PMB. Inilah yang terus bergerak menjadi cikal bakal gerakan Sending HKBP hingga kini memasuki usia 125 tahun. Tidak dapat dipungkiri, setelah rapat monumental di Sipiro,
7 Oktober 1861 yang kemudian dikenal dengan hari lahirnya HKBP, Pergerakan Penginjilan Misionaris di Tanah Batak, terus mengalami perkembangan dan semakin luas. Dengan kesadaran yang digerakkan oleh Roh Kudus, orang Batak turut berdiri dalam usaha penginjilan, diawali dengan gerakan PMB yang diketuai oleh Pendeta Henok Lumban Tobing, seorang pendeta Batak lulusan Seminari Pansurna Pitung, yang dalam perkembangannya banyak dibantu oleh evangelis Batak seperti Sintua Evangelis Petrus Sitorus, Sintua Evangelis Musa Tampu Bolon, dan salah satu yang terkenal yakni Sintua Evangelis Laban Sihaan. Di bawah PMB yang dikenal juga dengan sebutan Kongsi Batak, ada banyak gerakan-gerakan seni Batak yang dikerjakan, antara lain mengirim tenaga evangelis di pinggiran Danau Toba dan Samosir. PMB juga membuka misi rintisan ke wilayah Simalungun. Tetapi kemudian Injil terus bertumbuh, bergerak maju, hingga akhirnya kekristenan sudah sampai di Toba Hulu, termasuk Baligi sebagai awalnya. Justru sekitar tahun 1881 ketika Gustav Pilgrim sudah ditempatkan di sana, kemudian bergerak maju lagi, bertumbuh lagi sampai di Labuan dan Sikumbang. Yang menarik adalah sejak awal gerakan ini mandiri secara finansial, sebab segala kebutuhan biaya berasal dari ragam persembahan dan pesta zending yang dilakukan, yang kemudian dilaporkan secara berkala di majalah Immanuel, satu-satunya media yang dimiliki ketika itu. Transparansi keuangan ini menjadi salah satu alasan jemaat giat memberikan persembahan. Bahkan sentralisasi keuangan telah dibicarakan dan direncanakan untuk diterapkan karena dianggap baik, meski kemudian baru dapat terlaksana di tahun 2023. Orang-orang Batak Kristen perintisan itu dengan sukacita, dengan sukarela menyumbangkan, mempersembahkan hartanya untuk kas PMB. Terutama itu dalam bentuk natural. Ada yang menyumbangkan padinya, ada yang menyumbangkan hasil panen lainnya, termasuk menyumbangkan ternaknya untuk kas PMB. Yang membuat Pendeta Henok Lumban Tobing mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan Ketua PMB kepada Eporus Warnek yang kemudian mengubah nama PMB menjadi Zending Batak. Mungkin pada waktu itu masih dirasakan bahwa memimpin satu-satu organisasi belum bisa sebegitu luas kewenangan diberikan kepada pribumi, dalam hal ini Henok Lumban di PMB. Hal ini nampak dari tanggapan Warnek di kemudian hari, sekitar tahun 1920-an, ketika Warnek sudah menjadi Eporus. Kemudian dia berpikir bahwa pada masa Nomensen, melalui perjalanan PMB itu, Nomensen sangat luas memberikan wewenang kepada pelayan pribumi atau pendeta pribumi, termasuk di PMB. Oleh karena itu, menurut Warnek itu terlalu. Zending Batak terus menunaikan tugas panggilannya.
hingga tahun 1923, Sending Batak mendirikan perkampungan yang dikhususkan untuk orang-orang buta yang saat ini kita kenal dengan Panti Karya Batak. Sana hidungan mamu, mengeluh nasa najat, jalan berhubungi, patuh ahun nasa najat. Amin. Penginjilan juga mulai bergerak ke berbagai daerah di Nusantara, terutama di pulau-pulau terluar di pantai barat Sumatera, antara lain ke daerah Mentawai. Usaha penginjilan ini bahkan sampai menumpahkan darah martir, yakni Guru Manase Simanjuntak dan seorang misionaris RMG bernama August Leb. Tapi Sending Batak terus bergerak menginjili di Mentawai hingga 23 Agustus 1953 dipersiapkan menjadi lembaga gereja mandiri yang kemudian menjadi salah satu bukti keberhasilan Sending Batak. Tak sampai di situ, Sending Batak yang kemudian berubah menjadi Departemen Sending HKBP sekitar tahun 1970-an, memulai penginjilan ke daerah Sumatera bagian tengah hingga kepada suku Akik di Pulau Rupat dan suku Anak Rawa di Pulau Bungkalis, Riau yang saat ini tetap menjadi wilayah penginjilan Sending HKBP. Tidak terasa, 125 tahun berlalu sejak pertama sekali gerakan Sending oleh Kristen Batak dimulai. Berbagai catatan historis telah terukir dalam usaha penunaian tugas Matria ini. Bersama misionaris RMG hingga berdikari sendiri, para penginjil Batak menyeberang lautan ke pulau-pulau yang belum mengenal Kristus, membawa terang Injil keselamatan dan mengajari tentang pendidikan, kesehatan, dan banyak perubahan yang menyingkap ketertinggalan menuju kemajuan. Periode kepemimpinan HKBP 2020-2024, panggilan itu semakin terasa, ditandai dengan tagline "Kobarkan Sending, Sending bersinar". Pekerjaan-pekerjaan Sending di wilayah Sending HKBP terus dikerjakan dan ditingkatkan dengan diutusnya para pelayan. Bahkan di Pulau Rupat didirikan sebuah stasiun misi menjadi pusat pelayan Sending yang holistik. Akan menjadi sejarah baru dalam perayaan jubileum 125 tahun Sending HKBP. 12 misionaris akan diutus HKBP ke Afrika. Keputusan ini akan menjadi semangat baru bagi HKBP dalam menunaikan visinya, yakni menjadi berkat bagi dunia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427 ayat 1 sambil membuka persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita membacanya dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita, demikian bunyinya. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 6. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendalami lebih jauh nats firman Tuhan ini, mari kita melihat bagaimana sebenarnya yang melatar belakangi dari nats ini, bahwa ada nabi-nabi palsu yang berusaha untuk mempengaruhi jemaat. Jadi nabi-nabi palsu ini mencoba untuk mempengaruhi pemahaman pemikiran daripada jemaat, sehingga mencoba untuk membuat sebuah statement untuk mengangkat tentang bagaimana kerasulan daripada Paulus. Jadi rasul pada nabi-nabi palsu ini mencoba untuk membuka jemaat untuk mempertanyakan sebenarnya apa yang menjadi keabsahan daripada Paulus sebagai seorang rasul, sehingga mereka katakan, bagaimana mungkin kamu menyebut Paulus itu adalah seorang rasul? Dia orang miskin, dia itu menderita. Paulus itu pekerjaannya adalah pekerjaan kasar, hanya tukang tenda. Paulus itu tidak pandai berbicara. Bagaimana kamu menyebut dia adalah seorang rasul Kristus? Jadi nabi-nabi palsu ini mencoba untuk mempengaruhi jemaat, untuk mempertanyakan di mana keabsahan, untuk mempertanyakan apa yang menjadi dasar daripada Paulus itu menjadi seorang rasul Kristus. Artinya di sini kita dapat melihat ternyata banyak daripada jemaat Korintus pada saat itu terpengaruh akan nabi-nabi palsu ini. Mereka terpengaruh nabi-nabi palsu ini sehingga mereka mencoba untuk menggugat Paulus, untuk mengatakan Paulus itu tidak benar sebagai seorang rasul Kristus. Oleh sebab itulah maka Paulus mengirimkan surat 2 Korintus ini untuk memperbaiki kekacauan yang ada. Maka dibuatlah surat ini, dikirimkan kepada mereka untuk bisa menjawab pergumulan yang mereka hadapi, karena sudah ada orang yang terpengaruh dengan ajaran-pengajaran daripada nabi-nabi palsu tadi, sehingga melalui surat 2 Korintus ini Paulus mau menyaksikan, mau memperlihatkan bagaimana sebenarnya keabsahan daripada kerasulannya. Karena ternyata rasul-rasul palsu itu sudah mempengaruhi jemaat dengan mengatakan
sehingga jemaat ada yang meminta bukti. Kalau begitu, kalau memang benar Rasul Paulus itu adalah seorang rasul, mereka meminta bukti. Mana bukti dari kerasulan Paulus? Maka mereka meminta Paulus supaya memperlihatkan surat rekomendasi, kira-kira seperti itu. Surat yang mau menakatakan bahwa Paulus itu adalah benar-benar seorang rasul. Mana buktinya? Mana surat yang mengatakan bahwa engkau adalah seorang rasul Kristus? Seperti itu. Maka Paulus menanggapi sebagaimana yang kita baca di dalam nas kita ini. Paulus katakan itu adalah permintaan yang sangat konyol. Paulus mau katakan seperti yang kita baca di dalam nas kita ini, untuk apa kamu meminta bukti dari? Untuk apa kamu meminta bukti surat tentang kerasulanku? Paulus katakan kamu sendiri jemaat Korintus itu adalah bukti dari kerasulanku. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis melalui pelayanan kami. Jadi tidak perlu surat untuk membuktikan bahwa aku rasul. Buat apa? Kenapa? Karena jemaat itu sendiri sudah menjadi bukti. Jemaat Korintus itu sudah menjadi bukti bahwa Paulus adalah seorang rasul Kristus. Kenapa? Seandainya jika bukan Paulus, seorang rasul Kristus tidak akan mungkin ada jemaat Korintus. Kenapa? Karena jemaat Korintus itu didirikan oleh Rasul Paulus. Sehingga tidak akan mungkin ada jemaat Korintus kalau tidak karena Rasul Paulus adalah seorang rasul. Itu bukti yang disampaikan pertama. Kemudian bukti yang kedua yang disampaikan oleh Paulus adalah dia katakan dari dalam nas kita ini, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Artinya Paulus mau katakan, seandainya Paulus hanya mengandalkan kekuatannya, mengandalkan akal dan pikirannya, tidak akan mungkin dia sanggup untuk mendirikan sebuah jemaat Korintus. Sebagaimana kita ketahui, begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus di dalam mengabarkan Injil. Kalau hanya mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya, mustahil dia dapat mendirikan sebuah jemaat di Korintus. Paulus katakan Allah yang bekerja di dalam diri Paulus, Allah yang bekerja di dalam Paulus sehingga sebuah jemaat di Korintus itu dapat berdiri. Itu bukan karena kekuatan dia, tetapi itu adalah pekerjaan Allah. Ini yang menjadi bukti. Maka apa yang perlu dipertanyakan tentang kerasulan Paulus jika Tuhan sudah bekerja di dalam diri Paulus? Allah yang bekerja di dalam diriku, dikatakan. Maka apa yang perlu kamu buktikan? Apakah engkau harus meragukan lagi tentang kerasulanku sementara Allah sudah bekerja di dalam diriku untuk mendirikan sebuah jemaat? Itulah yang melatar belakangi nas kita ini, dan inilah penafsiran kita, Amanginang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang sama-sama kita baca di sini. Sekarang kita masih melihat apa sebenarnya yang mau disampaikan oleh nas ini, yang menjadi renungan bersama bagi kita. Yang pertama, kita mau diingatkan firman Tuhan bahwa karya, perbuatan, tindakan itu adalah bukti nyata yang tidak akan terbantahkan. Buah tidak akan terbantahkan. Artinya kita mau diingatkan di sini sama seperti yang dikatakan Paulus di sini. Untuk apa kalian meminta bukti? Untuk apa kalian meminta surat bukti? Karya dan pelayananku bagi kamu sudah lebih daripada cukup untuk membuktikannya. Artinya kita mau diingatkan di sini sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus juga di Matius 7 ayat 16. Pohon dikenal dari buahnya. Kalau pohon itu baik, akan menghasilkan buah yang baik. Pohon itu dikenal dari buahnya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka dari sini kita belajar bahwa Paulus itu adalah Rasul Kristus. Itu terlihat dari karya pelayanannya, bukan bukti surat-surat, tidak. Tetapi Rasul Paulus itu diimani, dipercayai sebagai rasul adalah karena buah daripada pelayanannya. Tentu ini menjadi renungan bersama bagi kita. Bagaimana dengan kita? Siapa kita dikenal orang?
Siapa kita dikenal oleh Tuhan? Tidak lain adalah terlihat dari perbuatan kita. Siapa kita dikenal orang akan terlihat dari hasil karya yang kita kerjakan. Dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita perbuat, dari karya-karya yang kita ciptakan, dari situlah orang akan mengenal siapa kita. Jadi jangan perkataan, jangan omongan yang besar, tinggi-tinggi perkataan kita sampai ke bulan, omong-omong kosong semua, tetapi sikap perbuatan tidak ada. Kita belajar dari Rasul Paulus. Dia katakan, walaupun dia bukan orang yang pandai bicara, Paulus bukan orang yang pintar bicara, dia bukan orang yang pandai berkhotbah, tetapi Rasul Paulus dapat melihat karya pelayanannya yang begitu banyak, karya pelayanannya yang nyata. Maka demikian juga kita, bagaimana kita membuktikan siapa kita, bagaimana kemampuan kita, sehebat apa kita. Jangan melalui omongan kosong, jangan hanya banyak bicara, tetapi kita harus tunjukkan di dalam sikap dan perbuatan kita, melalui karya kita, melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita. Dari situlah kita dikenal orang, dari situlah kita dikenal Tuhan. Tuhan akan mengenal siapa kita, Tuhan akan memperhatikan siapa kita, adalah dari sikap dan perbuatan kita. Itulah yang kita teladani dari Rasul Paulus. Jadi Paulus itu tidak muluk-muluk, tidak perlu banyak bicara, tetapi banyak tindakannya, banyak hasil dari karyanya. Maka demikianlah kita orang beriman, demikianlah kita orang percaya. Jadi nggak usah banyak ngomong kita, tetapi kita harus tunjukkan bahwa kita benar-benar melakukan sesuatu yang terbaik melalui sikap dan perbuatan tindakan kita. Itu pertama yang bisa kita teladani, yang menginam dari firman Tuhan yang kita baca di sini, bahwa karya, perbuatan, tindakan kita itu adalah bukti nyata untuk memperkenalkan siapa kita, seperti apa kita. Kemudian yang kedua, Rasul Paulus juga katakan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Walaupun di sini tadi Paulus katakan, lihat apa yang kami kerjakan, katanya. Tetapi dia katakan juga selanjutnya, itu adalah pekerjaan Allah di dalam diri kami. Sekalipun Paulus katakan, lihat apa yang kami kerjakan, tetapi dia katakan lagi, Allah yang bekerja di dalam diri kami, Allah yang memampukan kami. Jadi Paulus juga tidak mau meninggikan dirinya dengan apa yang telah dia kerjakan. Dia tidak mau menjadi sombong dengan apa yang telah dia perbuat. Yang mau dia sampaikan adalah bahwa tidak akan mungkin kita dapat melakukan apa yang terbaik di dalam hidup kita kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Kita tidak akan bisa melakukan mengerjakan pekerjaan dengan sempurna, dengan baik, tanpa pertolongan kuasa dari Tuhan di dalam diri kita. Tidak akan mungkin kita bisa hanya mengandalkan akal dan pikiran kita, kemampuan kita di dalam menjalani kehidupan kita ini, kalau bukan campur tangan Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Kita tidak akan dapat menghasilkan karya yang terbaik di dalam hidup kita kalau hanya diri kita yang kita kerjakan. Tetapi itu bisa terjadi ketika kita percaya akan karya Tuhan di dalam diri kita. Kita dapat menghasilkan karya yang terbaik di dalam diri kita adalah karena Allah yang berkarya di dalam diri kita. Tentu berangkat dari situ. Ketika kita mau menerima Allah berkarya di dalam diri kita, kita harus percaya kita akan menghasilkan karya yang terbaik juga di dalam kehidupan. Tetapi kalau kita menolak Allah di dalam diri kita, maka kita tidak akan dapat berbuat yang terbaik juga di dalam hidup kita. Maka bagaimana kita dapat melihat bahwa walau banyaknya tantangan yang dihadapi oleh Paulus, sekalipun banyak tantangan pelayanan dia hadapi, seakan-akan itu mustahil untuk dikerjakan, tetapi ternyata Paulus sanggup untuk mengerjakan semuanya, sanggup untuk mengerjakan dan dapat melakukan pelayanannya dengan berhasil. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia percaya akan kuasa Tuhan di dalam diri dia. Maka demikian juga dengan hidup kita, di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam hidup kita ini. Sesulit apapun pekerjaan yang kita lakukan, sesulit apapun pelayanan yang kita kerjakan, bagaimana kita mau katakan bahwa Tuhan beserta kita? Jangan kita mengandalkan kekuatan,
Jangan kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, tetapi kita belajar dari Paulus. Kita tidak akan dapat mengerjakan sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Karena Tuhan beserta kita, maka kita percaya Allah akan memampukan kita. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan pekerjaan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dari sinilah kita belajar sama seperti yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dia sanggup, dia dapat melakukan pekerjaan pelayanan pekabaran Injil bukan karena kekuatannya, tetapi pertolongan Tuhan di dalam hidup dia. Kemudian yang ketiga, kita juga mau belajar dari nas ini. Firman Tuhan berkata kepada kita, kamu adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Kamu adalah surat Kristus. Ini menjadi topik mini kita pada saat ini. Kita mau diingatkan bahwa kita adalah surat Kristus. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kita benar-benar mensyukuri betapa berharganya iman percaya kita, kalau kita benar-benar mensyukuri iman kita kepada Tuhan Yesus di dalam diri kita, maka sebenarnya kita memiliki tanggung jawab. Dalam tanda kutip, kita memiliki hutang yang harus kita bayar. Kalau kita benar-benar menyadari, kalau kita benar-benar mensyukuri iman kita kepada Tuhan Yesus yang telah kita terima, kalau kita benar-benar mengimani, kita mensyukuri bahwa kita menjadi seorang Kristen, maka dalam tanda kutip kita memiliki hutang yang harus kita bayar. Kita memiliki hutang yang harus lunas kita bayar, yaitu memberitakan Injil. Itu adalah tanggung jawab kita. Memberitakan Injil. Itu adalah hutang yang harus kita bayar. Itu adalah hutang yang harus kita lunasi di dalam hidup kita ini. Itu sebabnya kalau kita baca dari di episode tadi, pergilah, beritakanlah Injil kepada sampai ke seluruh dunia ini, kepada seluruh makhluk. Kita harus memberitakan Injil. Itu adalah tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Maka coba kita renungkan bersama Amanginam. Jika Tuhan nanti dalam penghakimannya, Dia bertanya kepada kita, apa yang telah kamu lakukan untuk memberitakan Injil itu? Kira-kira apalah jawaban kita? Tuhan tanya, Adonai, apa yang telah kamu perbuat untuk memberitakan Injilku selama kamu hidup? Kita coba bayangkan selama kita hidup, apa yang sudah kita perbuat? Apa kira-kira yang sudah kita lakukan untuk memberitakan Injil Tuhan di dalam hidup kita ini? Itu menjadi sebuah perenungan bersama bagi kita, sebagai tanggung jawab kita, sebagai seorang yang telah mengenal Kristus di dalam hidup kita ini. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, kalau di 1 Korintus 9 ayat 16 dia katakan, celakalah aku jika aku tidak mengabarkan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mengapa dia harus giat memberitakan Injil? Dia katakan, celaka aku. Sungguh aku orang tidak tahu berterima kasih kalau aku tidak melakukan pekabaran Injil. Kenapa? Karena Paulus sangat bersyukur. Dia sudah ditangkap oleh Kristus. Dia bersyukur dia sudah mengenal Allah yang benar di dalam hidup dia. Dia telah mengenal, mendapatkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Maka sebagai tanda syukur dia mau memberitakan Injil. Sebagai tanda syukurnya telah menerima iman dari Tuhan Yesus, dia mengabarkan Injil di dalam kehidupannya. Maka demikian juga dengan kita semua orang beriman, orang yang percaya, kita dituntut juga untuk memberitakan Injil. Itu adalah tanggung jawab iman kita. Itu adalah hutang yang harus kita bayar di dalam hidup kita ini. Memang kita harus memberitakan Injil. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat memberitakan Injil? Bagaimana kita dapat memberitakan Injil dalam hidup kita ini? Apakah kita harus pergi ke orang sana, orang yang belum percaya sama Yesus, sehingga kita harus berkhotbah kepada mereka? Apakah seperti itu? Tentu kita mengingatkan sebagai tanggung jawab pribadi kita sebagai orang percaya. Itulah yang dikatakan oleh nas kita ini. Kamu adalah surat Kristus.
kita menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Itu adalah yang disampaikan firman Tuhan bagi kita. Bagaimana kita untuk dapat memberitakan Injil di dalam kehidupan kita ini. Bahwa firman Tuhan itu tertulis di dalam hidup kita. Hidup kita ini menjadi firman Tuhan yang dapat dibaca oleh semua orang. Seperti itulah kita memberitakan Injil kepada semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak perlu kita membawa Alkitab. Tidak perlu kita suruh mereka membaca Alkitab supaya mereka mengenal Tuhan Yesus, tidak perlu. Tetapi firman Tuhan mengatakan kamu adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Bahwa hidup kita ini, tubuh kita ini harus menjadi Alkitab. Hidup kita ini harus menjadi firman Allah yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya melalui sikap kita, melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, orang lain dapat mengenal Yesus. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu dapat dirasakan oleh orang lain melalui hidup kita. Demikianlah kita menjadi surat Kristus di dalam hidup ini. Kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, menjadi perpanjangan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi garam dan terang dunia juga di dalam hidup ini. Tuhan utus kita menjadi garam dan terang di dalam kehidupan ini. Seperti itulah kita memberitakan Injil di dalam hidup kita ini. Maka mari kita renungkan bersama, mengingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah seperti apa kita menjadi surat Kristus di tengah-tengah kompleks rumah kita misalnya, atau di dalam sekolah kita, atau di tempat di mana kita bekerja, atau dimanapun di tempat umum. Apakah kita sudah memperlihatkan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang? Disitulah kita berangkat, dari situlah kita mau diingatkan firman Tuhan, supaya kita benar-benar memiliki tanggung jawab sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus memberitakan Injil kebenaran Kristus. Kasih Tuhan harus dapat dirasakan oleh orang lain. Kebaikan Tuhan harus dapat dirasakan oleh orang lain. Berkat Tuhan harus dapat dirasakan oleh orang lain melalui kehadiran kita. Tetapi jangan justru sebaliknya, kehadiran kita justru membuat orang menghina Tuhan Yesus. Jangan seperti itu. Jangan karena sikap kita, karena perbuatan kita, jadi nama orang Kristen itu tercoreng, nama orang Kristen itu menjadi jelek. Tetapi bagaimana orang dapat memuliakan nama Tuhan kita? Orang lain dapat memuliakan iman percaya kita karena sikap dan perbuatan kita. Demikian kita dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan di minggu kita pada saat ini. Dan secara khusus Amangina, pada minggu ini kita boleh merayakan seperti video yang sudah bersama-sama kita baca dan kita tonton bersama tadi, bahwa minggu ini kita memperingati jubileum 125 tahun sending HKBP, atau 125 tahun pekabaran Injil yang telah dilakukan oleh HKBP selama berdirinya. Bahwa HKBP juga merasa bertanggung jawab sebagai organisasi keagamaan. HKBP bertanggung jawab sebagai orang-orang yang telah mengenal kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen Batak merasa bersyukur bahwa firman Tuhan sampai ke orang Batak, bahwa firman Tuhan sampai kepada orang Batak, sehingga orang Batak itu dapat menjadi bangsa yang maju, bangsa yang dapat mengenal kebenaran firman Tuhan. Itu disyukuri oleh orang Kristen Batak. Maka sebagai tanda syukur daripada orang Kristen Batak, maka orang Kristen Batak melalui HKBP juga turut serta untuk mengabarkan Injil. Seperti yang kita tonton tadi dalam video itu, sudah ada beberapa daerah-daerah pelayanan sending, pelayanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh HKBP kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ke daerah-daerah pedalaman, HKBP telah tergerak untuk memberitakan Injil. Bahkan baru-baru ini gereja kita juga HKBP telah mengutus 12 orang pendeta misionaris ke Afrika, supaya orang di Afrika juga
boleh mengenal Kristus melalui pelayanan HKBP. Tentu itu adalah salah satu sejarah di tengah-tengah gereja kita, bahwa gereja kita tidak hanya hidup di dalam persekutuan untuk dirinya sendiri, tidak. Tetapi gereja kita HKBP melalui kantor pusat HKBP juga turut melakukan pekabaran Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, gereja kita mengutus para pekabaran Injil, para misionaris. Dan itulah yang kita syukuri kepada dalam acara ibadah minggu kita pada saat ini. Kita mau mendoakan kepada pekabaran Injil yang bekerja di tengah-tengah pelayanan mereka, supaya mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan, supaya mereka juga dimampukan oleh Tuhan untuk bisa memenangkan setiap jiwa-jiwa untuk mau percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh bersama-sama kami dengarkan dan kami renungkan pada saat ini. Melalui firman-Mu Tuhan, kami Engkau tuntut, Engkau ajar, supaya kami boleh menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Kami mau membawakan kabar baik-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh untuk memberitakan Injil-Mu di dalam kehidupan kami ini, supaya kami menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Tuhan mampukan kami, Tuhan kuatkan kami, supaya kami boleh menjadi surat Kristus, supaya melalui sikap kami, melalui perbuatan kami, melalui tindakan kami, itu menjadi surat yang dapat dibaca oleh semua orang. Tuhan, mampukan kami untuk dapat mengabarkan firman-Mu, untuk dapat mengabarkan Injil-Mu di tengah-tengah hidup kami, melalui sikap, melalui perbuatan kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, kuatkan kami di dalam menjalani setiap apapun yang kami kerjakan. Apapun Tuhan yang menjadi tantangan di dalam setiap pekerjaan kami, tantangan di dalam setiap pelayanan kami, Tuhan selalu memberikan kemampuan bagi kami untuk boleh kami mengabarkan kebenaran firman-Mu melalui perbuatan kami, melalui karya-karya yang kami boleh lakukan di sepanjang kehidupan kami ini. Kami secara khusus Tuhan pada saat ini mendoakan kepada para misionaris, kepada pemberita-pemberita Injil yang boleh bekerja untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka ketabahan, supaya mereka boleh tetap semangat di dalam memberitakan Injil Tuhan. Dimanapun mereka di tempat pelayanan pekabaran Injil yang mereka lakukan, Tuhan selalu menyertai setiap misionaris Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, di dalam ibadah kami juga boleh bersyukur Tuhan, di dalam persekutuan kami ini Engkau mempersatukan kami umat-Mu. Berkati kami di dalam setiap perjalanan hidup kami, di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang dalam keadaan kelemahan tubuh, baik yang ada di dalam rumah sakit maupun yang ada di dalam rumah, yang pada saat ini Tuhan sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit mereka. Kami dapat mendoakan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati di dalam obat yang mereka makan, berkati di dalam tindakan medis yang mereka sedang jalani. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan yang akan selalu menolong seluruh jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit pada saat ini. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka semangat, berikan mereka Tuhan kemampuan untuk mengalahkan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Pada saatnya mereka akan sembuh Tuhan, oleh karena kuasa, oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa kepada jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini dalam minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami juga turut mendoakan mereka. Tuhan memberkati mereka di dalam umur yang panjang, tetap memberikan kesehatan dan sukacita, dan harapan-harapan mereka ke depannya Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik atas hidup mereka. Dan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu juga Tuhan,
Kami mau berdoa, biarlah Tuhan apapun yang menjadi pelayanan di tengah-tengah gerejamu pada minggu ini, semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Mulai dari pelayanan anak sekolah minggu dan juga pelayanan kategorial Ama dan Ina, Tuhan berkati semuanya supaya menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mempersatukan seluruh jemaat dan majelismu di dalam penuh sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari 340. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, nona jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima kemuliaan dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Engkau telah menderita sengsara, darah-Mu dicurahkan untuk kami orang yang berdosa, supaya kami hidup. Engkau yang telah mengutus murid-murid-Mu memberitakan Injil kesukaan itu ke seluruh dunia. Karena itu kami bersukacita, sebab Injil itu telah sampai kepada kami. Utuslah penginjil-penginjil juga kepada bangsa-bangsa lain yang masih belum pernah mengenal Engkau. Berikanlah Roh Kudus kepada kami, agar kami menaati firman-Mu. Teguhkanlah iman kami, dan tanggalkan dari kami keinginan-keinginan duniawi, agar kami menjadi manusia baru yang telah disucikan oleh darah-Mu. Engkau berjanji akan mengabulkan permohonan kami. Tunjukkanlah pengasihan-Mu kepada orang kafir dan kepada mereka yang belum percaya, yang masih berada di lembah kegelapan.
Ajak dan panggillah mereka masuk ke dalam gerejamu. Gerakkanlah hati setiap orang Kristen memberitakan Injil itu, agar mereka menjadi garam dan terang di dunia ini. Berkatilah badan-badan pekabaran Injil dan mereka yang mendoakannya serta mengelolanya. Utuslah hamba-hambamu yang rajin dan setia ke tempat-tempat yang masih luas yang belum mengenal Engkau, agar mereka mengumpulkan tuaianmu yang seharusnya masuk ke dalam kerajaan-Mu. Pelihara dan berkatilah hamba-Mu yang bekerja di tengah-tengah orang kafir dan orang yang belum percaya kepadamu. Beri mereka kekuatan, ketabahan hati, iman yang teguh dan penyangkalan diri, agar mereka tabah menderita, menantikan pertobatan orang-orang yang merindukan keselamatan. Berikanlah penghiburan kepada hamba-hamba-Mu yang telah bekerja di kebun anggur-Mu, dan hapuslah air mata mereka. Berilah buah pekerjaannya, agar mereka bersukacita memuji nama-Mu. Peliharalah dan lindungilah gereja-Mu yang telah Engkau persatukan, pelayan-pelayannya, demikian juga anggota jemaatnya. Jauhkanlah mereka dari penganiayaan dan tipu muslihat iblis itu. Sisihkan segala yang dapat menghambat pengembangan Injil-Mu. Tuhan kiranya melunakkan hati mereka yang masih menentang-Mu. Panggil dan bawalah umat manusia dari seluruh dunia, agar mereka datang beramai-ramai ke dalam gereja-Mu. Mereka yang dari utara dan dari selatan, yang dari timur dan dari barat, semua datang menuju satu gereja Tuhan yang kudus, yang mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja dan Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran Allah untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.